bertemu lagi di channel Grafologi Indonesia. Kali ini bersama saya Dila. Pengen tahu nih, Anda pasti memiliki tanda tangan yang khas dan autentik yang hanya dimiliki oleh Anda sendiri, meskipun beberapa orang mungkin memiliki tanda tangan yang serupa. Nah, pernah nih seorang presiden dari India bernama Abdul Kalam mengatakan sesuatu tentang tanda tangan. Sukses adalah ketika tanda tangan Anda menjadi tanda tangan. Wah, apa artinya tuh? Nah, tanda tangan mungkin hanya sebuah goresan pena pada selembar kertas. Namun, sebenarnya tanda tangan selalu memiliki makna yang dalam pada setiap goresannya. Sesuai banget tuh dengan prinsip grafologi. Mau tahu bagaimana grafologi bisa mengintip karakter seseorang melalui tanda tangannya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Tahukah Anda bahwa ternyata tanda tangan yang selama ini kita gunakan sebagai tanda syah dari sebuah dokumen pertama kali disahkan di Parlemen Inggris pada tahun 1677 dan tercantum dalam Statutes of Frauds atau undang-undang yang mensyaratkan bahwa jenis kontrak atau dokumen tertentu harus diabadikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan sebagai bukti syah dari dokumen tersebut. Nah, sepertinya hal yang sama nih dilakukan juga oleh John Hancock, Presiden ketiga Kongres Kontinental kedua sebagai orang pertama yang menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan membuktikan bahwa kontrak atau dokumen tersebut sifatnya mengikat dan sah secara hukum. Maka, sejak saat itulah tanda tangan mulai digunakan secara luas di seluruh dunia hingga saat ini sebagai bukti keabsahan dari sebuah dokumen. Seperti misalnya surat wasiat, surat tanah, ijazah, dan sebagainya. Nah, selain digunakan sebagai bukti tanda sahnya suatu dokumen, tanda tangan ini ternyata juga bisa kita gunakan untuk menganalisa karakter seseorang loh. Ada banyak yang bisa kita interpretasikan dari sebuah tanda tangan. Tapi, untuk kali ini kayaknya kita akan fokus pada makna tanda tangan berdasarkan penempatannya ya. Tapi, sebelum itu harus dicatat dulu ya perbedaan makna interpretasi dari tulisan tangan dengan tanda tangan. Keduanya sama-sama menggambarkan kepribadian, tapi kalau tulisan tangan menggambarkan real self kita, siapa kita sebenarnya? Sedangkan tanda tangan menggambarkan ideal self-nya kita, diri yang menurut kita ideal, apa yang ingin kita perlihatkan ke orang lain. Nah, kalau tulisan tangan kita umpamakan sebagai buku, maka tanda tangan itu adalah covernya. Bisa jadi apa yang ingin kita tampilkan ke orang sama dengan siapa kita sebenarnya, atau kepribadiannya selaras, tapi bisa juga ada konflik dan kurang selaras. Jadi apabila kita perhatikan, ada orang yang menulis tanda tangan itu di kanan kertas, ada yang di kiri kertas. Kadang ada yang dekat dengan tulisannya, kadang-kadang ada tanda tangannya yang jauh di bawah. Nah, ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Nah, ini nih artinya, secara umum posisi atau penempatan tanda tangan ini dibagi dalam dua kelompok. Pertama, berdasarkan posisi vertikal, bisa dilihat dari jarak tanda tangan dengan tulisan tangan apakah dekat atau jauh. Kedua, berdasarkan posisi horizontal, bisa dilihat apakah posisi tanda tangan tersebut misalnya di dekat margin kanan, dekat margin kiri, atau di tengah kertas. Kita lihat contohnya satu persatu ya. Dalam tanda tangan kelompok vertikal, ada salah satunya tanda tangan yang ditulis dekat dengan tulisan tangan. Jadi ketika membubuhkan tanda tangannya, si penulis meletakkan tanda tangannya itu dengan jarak yang dekat dengan tulisan di atasnya atau di kalimat akhir kertas itu. Tanda seperti ini menggambarkan seseorang yang cenderung tampil tuh lebih apa adanya. Masih ingat kan tadi perbedaan makna antara tulisan tangan dengan tanda tangan? Nah, dengan tanda ini menjadi salah satu indikator keselarasan antara real self-nya dengan ideal self penulis tersebut. Nah, kebalikannya, ada lagi nih, tanda tangan yang ditulis jauh dari tulisan terakhirnya. Jadi, penulis membubuhkan tanda tangannya dengan posisi yang jauh dari tulisan akhir atau baris akhir. Jadi, dia agak ke bawah tuh tanda tangannya. Ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengisolasi dirinya sendiri atau menjaga jarak dari orang lain maupun dirinya sendiri. Penulis cenderung tidak apa adanya. Dan ada nih yang dihindari atau ditutupi dari dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat dari posisi tanda tangan kelompok horizontal. Secara umum, tanda kelompok horizontal ini akan memberikan informasi mengenai kesediaannya untuk menjalin kontak dengan orang lain. Bagaimana sikap penulis terhadap kesiapan dia untuk bekerja sebagai anggota tim. Juga kesiapan dia untuk memikul tanggung jawab bersama. Tapi, dalam menganalisa karakter seseorang berdasarkan penempatan kelompok horizontal ini hanya dapat dilihat pada kertas yang tidak memiliki box tanda tangan ya. Jadi kertas kosong gitu, jangan yang udah ada form. Nah, sekarang kita bahas nih contoh pertama, tanda tangan di kiri kertas.
Penulis membubuhkan tanda tangannya di sisi tepi kiri kertas. Tanda seperti ini menggambarkan penulis yang memiliki kebutuhan kuat untuk zona pribadi, zona nyamannya di zona pribadi, di mana penulis cenderung sulit atau bahkan tidak mau membangun relasi ataupun interaksi dengan orang lain, dan dia cenderung untuk menutup diri untuk melindungi privasi yang dimilikinya, dan dia lebih senang tuh kalau orang lain yang memikul tanggung jawab, jadi dia nggak usah dikasih tanggung jawab. Lalu ada juga tanda tangan di tengah kertas. Tanda seperti ini menunjukkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam sebuah kelompok. Dia mudah bergaul dan mudah membangun interaksi dengan orang lain, sekalipun dengan orang yang belum dia kenal. Bila tanda ini diikuti dengan ukuran tanda tangan yang besar, maka akan menjadi indikasi tipe verbal, di mana penulis senang berbicara. Selain itu juga penulis senang menjadi pusat perhatian dan merupakan anggota kelompok yang baik. Lalu ada tanda yang ketiga, yaitu tanda tangan yang berada di posisi sedikit ke kanan. Penulis membubuhkan tanda tangannya cenderung sedikit mendekati tepi yang kertas bagian kanan. Kalau sangat ke kanan nanti ada artinya lain, tapi ini cuma sedikit ke kanan saja. Nah, tanda seperti ini menunjukkan seorang yang memiliki inisiatif dalam bertindak. Penulis merupakan seorang tim player yang baik dalam hubungan sosial. Dia bisa membagi tanggung jawabnya dengan anggota kelompok lain, dan ada kecenderungan tidak ingin menanggung beban sendiri tuh tugasnya. Dia mampu berbagi dengan teman-temannya tugas-tugasnya itu. Nah, itu tadi tuh beberapa contoh dari makna tanda tangan berdasarkan posisi atau penempatan penulisnya. Masih banyak sih sebenarnya aspek-aspek lain yang bisa kita pelajari untuk melihat karakter dan kepribadian seseorang dari tanda tangannya dan tulisannya juga. Nah, bagaimana nih dengan tanda tangan Anda? Apakah ada yang memiliki ciri-ciri seperti yang udah kita bahas tadi? Atau ada hal-hal lain yang ingin Anda ketahui tentang tanda tangannya? Yakin nggak penasaran? Boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, boleh nih Anda like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk diaktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan yang tidak kalah penting, bagi Anda yang ingin belajar mengenai ilmu grafologi secara lebih mendalam, Anda bisa berkunjung ke website Grafologi Indonesia di www.grafologiindonesia.com, atau Anda juga bisa klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video lainnya ya. Bye-bye.